Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat bertemu kembali di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua kepada ad-dinul qayyim, yaitu al-ilmun nafi' wal 'amalus salih, sehingga kita dapat membedakan antara hidayah dan kesesatan, kebenaran dan kebatilan. Kita dapat membedakan ma'ruf dari yang mungkar, dan itu adalah nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak tersesat terombang-ambing dan di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Hadirin yang berbahagia, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada seorang insan adalah nikmat hidayah kepada sunnah, dan selamat dia dari kesesatan-kesesatan, dari fitnah, baik itu dalam bentuk asyirik, kufur maupun bid'ah. Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita agar memohon kepadanya hidayah tersebut. Di dalam sholat kita dibimbing oleh Allah untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu hidayah sunnah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya bahwa untuk hidayah yang satu ini Allah Subhanahu wa taala membagi-baginya kepada manusia menurut kehendaknya. Ada yang dikehendaki mendapat hidayah kepada sunnah, dan ada yang tidak mendapat petunjuk kepada sunnah, walaupun sunnah itu sudah ada di hadapan matanya, sudah tersaji dan terhidang di hadapannya, tapi dia tidak mau juga menerimanya. Sebagaimana hidayah Islam, seseorang yang sudah berhampiran dengan Islam, tapi kalau Allah tidak menghendakinya untuk mendapat hidayah Islam, maka dia tidak akan mendapatkannya.
Sebagai contoh, Abu Thalib, paman Nabi yang membela Nabi, bahkan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya untuk mendapat hidayah kepada Islam, sehingga ia mati di atas kekufuran, di atas agamanya yang lama. Sebaliknya, seseorang yang mungkin orang sudah berputus asa untuk menunjukinya kepada Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala membimbingnya kepada Islam. Coba lihat Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya, yang mana mungkin manusia menganggap mungkin orang seperti itu tidak mungkin dapat hidayah kepada Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala membuka hidayah, membuka pintu hatinya untuk menerima hidayah. Coba lihat juga ibu Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah sudah putus asa bagaimana mendakwahi ibunya ini agar mau menerima Islam. Sudah kehabisan akal Abu Hurairah, sehingga ia mengandalkan doa dari Nabi SAW. Ia datang kepada Nabi dan berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakanlah ibu Abu Hurairah." Nabi mendoakannya, dan Allah berkehendak membuka pintu hati ibu Abu Hurairah untuk menerima Islam. Demikian pula hidayah sunnah. Di sana ada orang-orang yang sudah berhampiran dengan sunnah itu, tapi Allah tidak kehendaki untuk mendapatkan hidayah tersebut. Nah, di sana ada sebagian orang yang mungkin orang lain atau manusia sudah berputus asa darinya, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberinya petunjuk dan bimbingan kepada sunnah. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada cahayanya, kepada agamanya, kepada petunjuk bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Maka dari itu, hidayah ini selayaknya kita minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu bersungguh-sungguh memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, kita akan membahas atau menyampaikan sebuah kisah yang mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi kepada kita. Bagaimana kalau Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada seseorang kepada sunnah, maka itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari arah yang mungkin tidak disangka-sangka, yang tidak diduga sama sekali. Mungkin karena perkara-perkara dan sebab-sebab yang terlihat sepele, tapi begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang seseorang yang selamat dari fitnah bid'atul khawarij. Ya, bid'ah khawarij yang dia hampir saja binasa di dalam bid'ah tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyelamatkannya dari bid'ah khawarij. Kita tahu bagaimana besarnya fitnah al-khawarij ini, apalagi pada hari ini. Ya, bid'ah ini tidak pernah sama sekali muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkembang di zaman Abu Bakar, tidak juga pada zaman Umar ataupun Utsman. Tapi ketika muncul pemberontakan yang dihasung oleh seorang Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba al-Yahudi, maka muncullah dua kelompok yang sampai hari ini menimpakan berbagai macam fitnah dan bala atas kaum muslimin.
yaitu kelompok Rafidhah dan Khawarij. Fitnah ini muncul akibat dari perpecahan yang melanda umat, khususnya pada saat terjadinya fitnah terhadap Utsman, di mana berujung kepada terbunuhnya beliau di tangan para pemberontak. Maka mulai saat itu muncullah dua golongan ini, maraklah, berkembanglah di tengah-tengah kaum muslimin dua kelompok ini. Terbukalah pintu fitnah sampai hari ini, yang mana kalau kita lihat tertumpahnya darah kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, itu adalah akibat dari dua kelompok ini. Itu adalah ulah dari dua kelompok ini. Kalau tidak Syiah Rafidhah, ya Khawarij dan turunan-turunannya. Maka dari itu merupakan hidayah yang sangat besar bagi seorang hamba apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari dua bid'ah ini, dari dua fitnah ini. Kita tahu bagaimana ciri-ciri Khawarij ini, bagaimana kesesatannya. Mereka suka mengkafirkan kaum muslimin, apalagi yang tidak sejalan dan tidak ikut kelompoknya, tidak membaiat pemimpinnya. Mereka keluar dari kepemimpinan kaum muslimin, membuat negara di dalam negara, padahal Nabi mengatakan idza bu'i'a al-khalifatan faqtulu al-akhira minhuma. Jika dibaiat dua khalifah, dua pemimpin, maka bunuhlah, perangilah yang terakhir darinya. Artinya yang menyempal dari kaum muslimin. Nabi SAW menjelaskan di dalam beberapa hadis beberapa sifat-sifat pengikut firqah Khawarij ini. Di antaranya mayoritas pengikutnya itu adalah anak-anak muda. Maka bagi para orang tua wajib memperhatikan anak-anak mereka. Jangan sampai terkena fitnah Khawarij ini. Karena yang disasar, yang dijadikan calon-calon korban itu adalah anak-anak muda. Maka bagi para orang tua hendaklah memperhatikan perkembangan anak-anak mereka. Jangan cuek. Jangan sampai tiba-tiba pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya ini sudah nyantol di kepala anak-anak kita. Karena untuk mengeluarkannya itu susah. Untuk meluruskan yang bengkok ini tidak mudah. Maka bagi para orang tua, hadis Nabi ketika menjelaskan tentang sifat-sifat Khawarij, di antaranya adalah hudatsaul asnan. Mereka masih muda usianya. Ini adalah peringatan kepada orang-orang tua agar jangan lalai mengawasi anak-anak mereka. Banyakan anak-anak muda yang terkena pemikiran-pemikiran fitnah seperti ini, pemikiran-pemikiran sesat seperti ini, karena orang tua mereka lalai dan mengabaikan pengawasan terhadap anak-anak mereka. Itu kita katakan karakter dan sifat kelompok ini, yaitu mayoritas pengikutnya adalah para pemuda yang suka berangan-angan, punya cita-cita yang besar, kemudian kurang ilmu, dangkal pemahaman, dan tidak pernah mengecap bimbingan dan pendidikan serta asuhan dari para alim ulama. Nah, kalau kita lihat aktor-aktornya kan kebanyakannya anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Kemudian yang kedua, kebanyakan dari mereka itu pengikut kaum Khawarij ini atau pemikiran-pemikiran Khawarij ini adalah orang-orang yang hanya mengandalkan semangat. Modalnya modal semangat yang berkobar-kobar,
tanpa dibarengi dengan ilmu dan pemahaman yang benar. Kadang-kadang bawa ayat, bawa hadis, tapi yang bengkok bukan ayat dan hadisnya. Yang bengkok, yang salah adalah pemahamannya. Maka jangan heran dan jangan terkejut apabila kelompok ini membawakan dalil-dalil Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, dikarenakan ciri yang pertama dan kedua ini, yaitu dangkal pemahaman, masih muda, nah kemudian mengandalkan semangat, dari situ muncullah sifat yang ketiga ini, yaitu apa? Mereka ini mudah ditunggangi oleh pihak ketiga. Ditunggangi oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini boleh ahli bid'ah yang lainnya, karena ahli bid'ah itu satu sama lainnya saling tunggang menunggangi. Kadang-kadang Khawarij yang menunggangi Rafidhah, dan kadang-kadang kebalikannya, Rafidhah yang menunggangi Khawarij. Dan yang lebih parah lagi, kalau yang berada di belakang mereka ini adalah orang-orang kafir yang tidak punya rahmah dan kasih sayang sama sekali terhadap kaum muslimin. Nah, ini merupakan karakter mereka yang ketiga, ya, yaitu mereka mudah ditunggangi oleh pihak ketiga, yaitu tokoh-tokoh ahli ahwa, orang-orang yang punya ambisi dunia, kemudian kaum pemberontak dan orang-orang kafir serta orang-orang munafik. Nah, kemudian ciri berikutnya dari kaum Khawarij ini adalah seperti yang digambarkan oleh Nabi, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awsan. Nah, ini yang paling ironis, yaitu mereka justru menyasar orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang kafir. Kalau kita lihat dua kelompok ini, ujung-ujungnya yang jadi korban itu adalah kaum muslimin. Yang mereka kejar-kejar bukan orang-orang kafir. Di awal-awal jargonnya memang seperti itu, tapi ujung-ujungnya yang jadi korban adalah kaum muslimin. Coba lihat orang-orang yang terlibat di dalam irhab. Coba data, siapa yang paling banyak jadi korban? Apakah orang kafir atau orang Islam? Irhab tahu ya, yaitu gerakan-gerakan teroris. Siapa yang banyak jadi korban? Apakah orang kafir atau orang Islam? Di manakah mereka paling banyak melakukan aksi? Apakah di negara kafir atau di negara Islam? Siapa yang mereka kacau? Negara-negara kafir itu atau negara-negara Islam? Jadi benarlah sabda Nabi SAW bahwa mereka itu yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awsan. Mereka membunuhi ahlul iman, orang-orang yang beriman, dan mereka membiarkan ahlul awsan, yaitu orang-orang kafir. Jadi mendapat hidayah dan keluar selamat dari fitnah ini merupakan satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan menceritakan sedikit dan kita ambil faedah dari kisah ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq. Dan dicantumkan juga, dibawakan juga kisah ini oleh Al-Mizzi di dalam Tahdhibul Kamal, dan juga Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam Siyar A'lamun Nubala. Ali Ibnul Madini siapa? Gurunya Imam Bukhari. Dia berkata, haddatsana Hisham bin Yusuf As-San'ani Abu Abdurrahman, qadhi San'a. Hisham bin Yusuf As-San'ani Abu Abdurrahman, seorang qadhi di San'a. San'a tahu ya, suatu kota di Yaman. Sampai sekarang namanya juga tetap San'a. Dia telah menyampaikan kepadaku bahwa Daud bin Qais menceritakan kepadanya. Ia berkata,
kana li sadiqun min ahli Khawlan min Hadur. Aku memiliki seorang teman dari suku Khawlan di daerah Hadur, satu tempat di Son'a namanya Hadur. Ia bernama Abu Syamr Dzu Khawlan. Namanya adalah Abu Syamir atau Abu Syamr Dzu Khawlan. Aku pun berangkat menuju Khawlan. Fa kharajtu min Son'a uridu qaryatahu. Aku pun berangkat ke Son'a ingin pergi ke kampungnya, yaitu Hadur itu. Nama kampung itu. Dia ingin menjenguk temannya. Falamma danautu minha, ketika aku hampir tiba di daerah Hadur itu, wajadtu kitaban mahtuman fi dhahrihi ila Abi Syamir Dzu Khawlan. Di tengah jalan aku menemukan sebuah surat yang tertulis pada sampulnya. Ada surat tercecer, tertulis di sampulnya kepada Abu Syamir Dzu Khawlan. Maka aku pun mengambil, karena aku kenal kepada siapa surat ini ditujukan, maka aku ambil. Lalu aku pun menemuinya dan kudapati ia sedang murung. Ya. Faji'tuhu fawajadtuhu mahmuman hazinan. Aku sampai bertemu dengannya, aku lihat dia sedang bersedih dan murung. Kelihatannya ini banyak pikiran. Ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Maka aku pun fasa'altuhu an dzalik. Aku pun bertanya kepadanya. Aku pun bertanya, apa gerangan yang menimpa dirinya? Maka ia mengatakan, qadima rasulun min Son'a. Fadzakara anna asdiqa'un li katabu ilayya kitaban. Fadayya'ahu ar-rasul. Ia bercerita bahwa ada seorang utusan dari Son'a datang menemuiku. Ia mengatakan bahwa rekan-rekanku, teman-temanku yang ada di Son'a menulis sebuah surat kepadaku, namun surat itu dihilangkan oleh utusan yang membawanya. Dia nggak tahu bahwa surat itu ada di tangan kawannya ini, yaitu siapa tadi? Daud bin Qais. Saya sudah mengirim budak-budak untuk mencarinya, yaitu petugas-petugas, orang-orang yang disewa untuk mencarinya, tapi nggak ketemu. Mereka tidak menemukannya. Falam yajiduhu. Saya pun kecewa berat dengan kejadian itu. Ya, surat hilang. Ya kan? Dulu kan belum ada SMS, belum ada WhatsApp, belum ada BBM, belum ada email, kan begitu ya, masih pakai surat manual. Ternyata surat itu hilang pula di tengah jalan. Fa asfaqtu min dzalika. Aku pun kasihan melihatnya. Lalu aku katakan kepadanya, faqultuha fa hadzal kitab qad wajadtuhu. Nah, ini dia suratnya. Aku telah menemukan surat yang hilang itu. Ini kebetulan ini, kan begitu ya. Memang inilah dia jalan ceritanya. Begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hidayah kepada seseorang, ada saja jalannya itu. Surat ini ya secara kebetulan. Memang kalau dikatakan kebetulan, enggak ada yang kebetulan di dunia ini, semua sudah diatur. Memang begitulah Allah mengaturnya. Surat yang hilang itu kebetulan ditemukan oleh sahabatnya. Nah, sampailah surat itu ke tangan Abu Syamir ini. Faqultu fa hadzal kitab qad wajadtuhu. Faqala alhamdulillahilladzi aqdaraka alaihi fafadahu faqara'ahu faqultu aqri'nihi. Dia pun mengatakan alhamdulillah yang telah menakdirkan engkau menemukan surat ini. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun membuka fafadahu, ia pun membuka surat tersebut dan membacanya. Lalu aku bertanya, aku berkata kepadanya, bacakanlah aqri'nihi.
bacakanlah surat itu kepadaku. Aku pun ingin tahu apa sih isi surat tersebut. Faqal, maka Abu Syamir Zulkhawlan berkata, inni la astahdisu sinnak. Aku anggap engkau ini masih terlalu muda untuk mengetahui isi surat ini. Ini surat penting. Ini surat bukan surat biasa. Aku melihat kamu ini masih terlalu muda untuk tahu isi surat ini. Fakultu fama fihi. Apa isinya? Penasaran pula Daud bin Qais, sahabatnya ini. Apa isinya itu? Faqal darbu riqab. Ini suratnya isinya bukan main-main ini. Ini masalah nyawa. Ini masalah darah. Ini menyangkut nyawa ini. Bukan main-main ini, isi surat ini menyangkut nyawa. Fakultu, maka Daud bin Qais, sahabatnya ini pun menebak-nebak, mengira-ngira. Ini urusan ujung-ujungnya nyawa, ini urusan apa ini? Maka Daud bin Qais pun berkata, la'allahu katabahu ilaika nasun min harura fi zakati malik. Langsung saja ia ditembak oleh kawannya. Apa katanya? Kukatakan padanya, barangkali sekelompok kaum Harura, yaitu salah satu aliran kaum Khawarij, yaitu orang-orang Khawarij, menulis surat itu untukmu berkenaan dengan zakat hartamu yang harus kamu serahkan kepada mereka. Ya, kelompok-kelompok seperti ini kan bagi yang pernah mungkin ikut, ya pasti mewajibkan 1/5 dari penghasilannya untuk diserahkan ya kepada pemimpinnya. Kadang-kadang dia pun nggak tahu siapa pemimpinnya, pokoknya diserahkan kepada pemimpin itu. Ini salah satu ciri kelompok-kelompok seperti ini. Ya, salah satu ciri kelompok-kelompok Khawarij apapun namanya, karena nama itu boleh saja berubah, tapi hakikatnya satu. Mengkafirkan, menghalalkan darah, menghalalkan harta. Nah, ini ciri-ciri dari kelompok ini. Ya, mungkin itu berkaitan dengan zakat hartamu, kamu belum bayar zakat kepada mereka mungkin. Nah, maka terkejutlah Abu Syamir. Dia pun mengatakan, min aina ta'rifuhum? Dari mana engkau tahu tentang mereka? Ya, tanya Abu Syamir kepada kawannya ini. Maka Daud bin Qais mengatakan, inni wa ashaban li nujalisu Wahab bin Munabbih. Aku dan beberapa orang rekanku sering menghadiri majelis Wahab bin Munabbih. Fayaqulu lana, beliau sering berkata kepada kami, ihdaru ayyuhal ahdas al-aghmar haula'il harura. Kami sering menghadiri majelisnya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih itu sering berkata kepada kami, para pemuda, walaupun saya masih muda, kata Daud bin Qais, tapi beliau sering berpesan kepada kami. Apa pesan beliau kepada kami para pemuda? Wahai para pemuda, berhati-hatilah kamu dengan kaum Harura ini. Hati-hati dengan kelompok Harura ini. Kelompok-kelompok Khawarij ini, apapun namanya, kalau dulu Harura mungkin sekarang sudah berubah namanya. Ya, hati-hati dengan kelompok-kelompok seperti ini. Jangan sampai kalian terbawa kepada pemikiran-pemikirannya. Karena yang namanya pemikiran itu masuknya itu sedikit demi sedikit. Seperti orang masuk angin. Ya kan? Sikit-sikit lama-lama kembung, akhirnya apa? Akhirnya seluruh tubuh merah-merah dibuatnya. Nah, seperti itulah dia pemikiran-pemikiran sesat ini. Maka salah satu di antara pelajaran yang paling penting untuk disampaikan kepada umat adalah peringatan terhadap umat akan bahaya pemikiran kelompok-kelompok sesat ini. Ini perlu dan penting disampaikan khususnya kepada para pemuda. Karena mereka, para pemuda ini biasanya memiliki sifat agresif, ingin tahu, senang mencoba. Ini sifat-sifat anak muda. Ya. Nah, kalau mereka tidak diberi peringatan, mungkin mereka ingin mencoba. Mungkin mereka ingin tahu. Nah, karena kedangkalan ilmu mereka dan pengalaman mereka,
boleh jadi mereka akan terseret kepada pemikiran-pemikiran tersebut. Maka dari itu di sini Daud bin Qais mengatakan bahwa aku dan beberapa orang teman-temanku sering menghadiri majelisnya Wahab bin Munabbih. Beliau itu sering berpesan kepada kami, ihdaru, tahdir, peringatan. Karena di dalam kaidah sunnah itu ada dua perkara penting. Ada taksil, ada tahdir. Ada pondasi, harus ada atap. Karena pondasi tanpa atap, pondasinya akan hancur. Ya, atap tanpa pondasi tidak akan berdiri tegak. Jadi tahdir dan taksil ini sangat penting. Maka dari itu Nabi SAW senantiasa selalu menyandingkan keduanya di dalam satu hadis, dalam satu konteks kalimat. Alaikum bisunnati. Setelah itu cukup dengan itu? Tidak. Iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati. Jadi kajian juga harus seperti itu. Jangan melulu taksil saja, tidak ada tahdir. Wah, bukan zamannya tahdir. Kapan zamannya? Nunggu anak-anak muda ini terkena pemikiran-pemikiran Syiah, Rafidhah, Khawarij dan turunan-turunannya, baru disampaikan. Kalau sudah sakit, susah menyembuhannya. Maka dari itu kaidah yang berlaku adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau sudah sakit pikiran itu, kalau sudah sakit jiwa itu, nah ini sukar, susah untuk diobati, tidak mudah untuk meluruskan sesuatu yang sudah bengkok. Maka jangan sampai bengkok. Jangan sampai anak-anak muda ini ternodai fitrahnya dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut. Maka ini adalah satu pelajaran yang penting yang dapat kita petik dari kisah ini, yaitu bagaimana seorang ulama ahlus sunnah senantiasa dan selalu mengingatkan para pemuda dari kelompok-kelompok yang sesat. Ya, dari kelompok-kelompok yang sesat. La yudkhilukum fi ra'yihim al-mukhalif fa innahum urrah li hadhihi al-ummah. Wahab bin Munabbih mengatakan, jangan sampai kelompok-kelompok ini menarik kalian kepada pemikiran mereka yang sesat. Karena mereka ini ibarat penyakit di dalam tubuh umat ini. Jadi mereka itu ibarat penyakit, virus, wabah, hama yang berbahaya, yang bisa mematikan sebuah tanaman, yang bisa mematikan satu jasmani, satu jiwa. Berhati-hati terhadap pemikiran-pemikirannya. Fadafa'a ilayyal kitab. Maka setelah mendengarkan penuturanku itu, maka Abu Syamir pun mulai terbuka. Nah, ini salah satu di antara ya kita katakan penyebab seseorang mendapatkan hidayah. Maka dari itu, kalau kita punya teman yang terkena pemikiran-pemikiran sesat seperti ini, lakukanlah pendekatan secara pribadi. Kadang-kadang kalau disampaikan secara umum seperti ini, yang sudah punya pemikiran-pemikiran seperti ini tidak mau menerima dia. Karena mungkin dia lebih mendengar apa? Ya, perkataan guru-gurunya. Tapi kalau kita melakukan pendekatan secara persuasif, secara individu, ya secara pribadi, mungkin dia akan mendengar. Mungkin dia akan berpikir. Ya, mungkin dia mau menerima. Maka Abu Syamir pun menyerahkan surat itu kepadaku. Ternyata isinya adalah ya memang betul dari kawan-kawannya yang takfiri itu, yang khawarij itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suratnya dibuka juga dengan bismillah, tapi isinya nodong ini. Kepada Abu Syamir, Dzi Khawlan, assalamun alayka. Fa inna nahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu wa nusika bi taqwallah wahdahu la syarikalah. Fa inna dinallahi rusdun wa hudan fid dunya wa najatun wa fawzun fil akhirah. Wa inna dinallahi ta'atun wa mukhalifatu man khalafa sunnatan nabiyhi wa syari'atihi. Fa idza ja'aka kitabuna hadza fandur
an tuaddi insyaallah maftarada 'alaika min haqqihi tastahiqqu bidzalika wilayatullah wa wilayatu awliyaihi. Wassalamu alayka warahmatullah. Isinya ternyata nodong. Ya, minta kepada Abu Syamir ini untuk menyerahkan zakat hartanya. Pembukaannya Masya Allah, isinya kelihatan, wah bagus kan begitu ya. Coba lihat apa katanya. Kami memuji Allah yang tiada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Dia. Kami pesankan kepada Anda supaya tetap bertakwa kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya. Sesungguhnya dinullah adalah bimbingan dan hidayah di dunia dan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Dinullah itu adalah ketaatan. Orang yang sesat adalah yang menyimpang dari sunnah nabinya dan syariatnya. Jika surat ini sampai ke tangan Anda, maka segeralah bayar zakat harta Anda yang telah diwajibkan Allah atas diri Anda. Coba lihat. Ya kadang-kadang coba kalau kita lihat pernyataan-pernyataan mereka di internet atau di YouTube kan kayaknya bagus, kan begitu ya. Mengajak untuk mendirikan khilafah, mendirikan daulah, apa-apa isinya. Tapi ujung-ujungnya apa? Korbankanlah nyawa Anda. Berikanlah harta Anda. Bunuhlah fulan dan fulan. Perangilah ini dan ini, kan begitu. Coba lihat, seolah-olah ini adalah rahmah, tapi min qibalihil adab. Zahiruhu fihi rahmah, ternyata min qibalihil adab. Depannya terlihat rahmat, tapi di belakangnya kalau dibuka pintunya ternyata adab. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka setelah membaca itu, Daud bin Qais ini dia memang sudah terdidik di majelisnya Wahab bin Munabbih. Dia kasihan lihat temannya ini. Maka dia pun melakukan kewajibannya. Dia melakukan sesuatu yang sangat agung, yaitu menasihati sahabatnya ini. Nah, kalau kita punya kawan yang kena, ya kita katakan kena ya pemikiran seperti ini, kasihani, dakwahi dia. Jangan dijauhi, jangan dibiarkan. Mudah-mudahan ya, banyak orang itu menjadi korban sebenarnya, maf'ul dia, korban, objek. Kasihan kita melihatnya. Kadang-kadang dia pun menunggu orang-orang yang mau menyelamatkannya. Dia seperti orang yang tenggelam, menunggu orang melemparkan pelampung kepadanya. Nah, datanglah pelampung keselamatan di sini. Apa kata Daud bin Qais? Qultu lahu fa inni anhaka anhu. Kukatakan kepadanya, kepada temanku itu Abu Syamir ini, saya memperingatkanmu supaya tidak meladeni permintaan mereka. Jangan mengikuti mereka lagi. Jauhi mereka. Itu obatnya, itu caranya, nggak ada cara yang lain. Jadi kalau ingin selamat dari bid'ah, jauhi. Kalau ingin selamat dari bid'ah, jauhi ahli bid'ah itu. Ya, karena para ulama mengumpamakan berteman dengan mereka, dekat-dekat dengan mereka itu seperti dekat-dekat dengan orang yang kena penyakit jarab, yaitu penyakit lepra ataupun kusta. Lama-lama kita ketularan, kita pun kena. Maka langsung saja to the point ini, Daud bin Qais kepada temannya, aku melarang kamu bergaul dengan mereka. Jangan kamu lagi bergaul dengan mereka. Ya, dan juga Daud bin Qais ini juga ngasih solusi dia. Ya, jangan kamu dekati mereka. Nah, sini saja bersama kami. Ajak dia ke majelis ilmu. Ajak dia ke majelis ulama. Ajak dia ke majelis yang benar. Nah, itulah yang dilakukan oleh Daud bin Qais kepada sahabatnya ini. Faqal fa kaifa attabi'u qawlak wa atqu qawla man huwa aqdamu mink. Bagaimana? Kayak kata Abu Syamir ini, dia masih ragu, maklumlah ya. Dia pun takut sebenarnya. Bagaimana apa katanya? Bagaimana aku bisa mengikuti saranmu dan meninggalkan saran orang-orang yang lebih senior daripadamu? Jadi di sini Abu Syamir melihat sahabatnya ini masih muda usianya dari dia. Dan dari teman-teman yang ada di Son'a itu. Maka fakultu Daud bin Qais berkata kepada sahabatnya itu, afatuhibbu an udkhilaka ala Wahab bin Munabbih hatta tasma'a qawlahu wa yukhbiruka khabarahum. Kalau begitu, apakah engkau ingin aku pertemukan dengan Wahab bin Munabbih agar engkau dapat mendengar nasihatnya
dan menceritakan kepadamu tentang kaum Harura ini. Jadi coba lihat ya, apa yang ditawarkan oleh Daud bin Qais. Daud bin Qais di sini dia orang yang cerdas. Dia tidak memaksakan sahabatnya ini harus menerima hidayah dan kebenaran dari lisannya. Dia tidak memaksakan. Apalagi Abu Samir tadi mengatakan ia tidak mau menerima perkataan Daud bin Qais sahabatnya itu karena memandang usia. Maklumlah kan begitu ya. Kalau anak muda atau yang lebih muda berbicara kepada yang lebih tua itu biasanya gengsi untuk menerima pendapat kebenaran yang disampaikan oleh orang yang lebih muda darinya. Ini salah satu faktor penghalang hidayah memang. Tapi di sini Daud bin Qais tidak patah arang. Dia pun menawarkan sesuatu yang lebih logis. Bagaimana? Maukah aku pertemukan kamu dengan Wahab bin Munabbih agar ia menceritakan kepadamu tentang kaum Harura ini, tentang kaum Khawarij ini, bagaimana mereka itu. Maka Wahab bin Abu Syamir pun mengatakan, ya tentu saja, boleh. Bawalah, qala na'am, silakan. Ya, silakan. Maka hanazaltu wa nazala ma'i ila San'a thumma ghadawna hatta adkhaltuhu ala Wahb bin Munabbih. Maka kami pun berangkat bersama-sama menuju San'a dan menemui Wahab bin Munabbih. Faqal fawajadna 'inda Wahab nafaran min julasaihi. Nah, kebetulan ketika itu Wahab bin Munabbih sedang memberikan pelajaran ya kepada beberapa orang sahabat-sahabatnya. Di situ ada beberapa orang sahabat-sahabatnya. Faqala li ba'duhum man hadha syekh. Maka mereka orang-orang yang ada di dalam majelis Wahab bin Munabbih itu bertanya, siapakah orang tua ini? Syekh itu ya tidak selamanya syekh itu artinya syekh maksudnya ulama, bukan. Syekh di sini artinya orang tua. Siapa orang tua ini? Ya kebetulan usianya tua memang. Faqultu hadza Abu Syamir dzu Khawlan bin ahli Hadur walau hajah ila Abu Abdullah. Ini namanya Abu Syamir dzu Khawlan. Ia berasal dari daerah Hadur. Dia ingin bertemu dengan Abu Abdullah yaitu Wahab bin Munabbih untuk satu keperluan. Faqalu afala yadhkuruha. Mereka bertanya, ada keperluan apa kira-kira? Faqultu innaha hajatun yuridu ayastashiruhu fi ba'dhi amrihi. Ya sebenarnya kata Daud bin Qais, ia ingin berkonsultasi dengan Wahab bin Munabbih tentang masalah pribadinya. Oh ini masalah pribadi. Faqamal qaum, maka mereka pun pengertian. Ketika dikatakan ini masalah pribadi, faqamal qaum, sahabat-sahabatnya Wahab bin Munabbih pun pergi. Ya, jadi kadang-kadang orang yang ingin taubat itu jangan dirame-ramein. Nanti dia malu. Kadang-kadang ada orang yang sudah mau ikut sunnah dirame-ramein, malulah dia kan begitu, akhirnya keluar dia enggak jadilah. Coba berikan suatu suasana yang kondusif agar dia mau menerima sunnah ini, mau menerima kebenaran. Tapi kalau dirame-ramein, kayaknya kan mau dikeroyok ini, mau dihakimi kan begitu ya. Ya, dia pun takut jadinya. Nah, jadi coba lihat pengertiannya murid-muridnya Wahab bin Munabbih. Ketika dikatakan ini masalah pribadi, ngerti mereka. Ini masalah berkaitan dengan agama, ada satu yang penting, mereka tidak ingin mencampurinya, mereka pun pergi. Ya, faqamal qaum, mereka pun bangkit meninggalkan majelis. Ini satu faedah juga. Ya kalau orang mau taubat itu, bantu dia bertaubat. Jangan justru dipojokkan, jangan disindir, ya, jangan ciptakan suasana yang membuat dia jadi menahan dan menunda ataupun menahan niatnya itu. Ya sebenarnya sebelumnya dia ingin bertobat karena kondisinya sepertinya dia ingin dikeroyok, ingin dihakimi, ingin ingin divonis, takut. Orang pasti jelas takut itu. Hingga akhirnya dia
nggak jadi menerima hidayah dan kebenaran. Nah demikian ikhwan fillah. Faqala Wahab, maka Wahab pun mengatakan, ma hajatuka ya dha khawlan, apa hajatmu, apa keperluanmu wahai dhu khawlan. Faharaja wajabana minal kalam, ya tiba-tiba saja ciut nyalinya. Abu Syamir ini ciut juga nyalinya dan dia enggak bisa bicara, tidak berani angkat bicara. Maka faqala li Wahab bin Munabbih memakluminya. Lalu dia pun berkata, "Abbir an syekhika." Coba engkau terangkan kepadaku wahai Abu Daud bin Qais, kira-kira apa keperluannya? Ya, kira-kira apa keperluannya? Kadang-kadang ada orang itu dalam kondisi tertentu deadlock dia, nggak bisa menyampaikan apa-apa. Ya, ketika bertemu dengan orangnya bingung dia mau menyampaikan apa, mau bicara apa nggak ngerti. Maka ini perlu penyambung lidah istilahnya. Maka di sini Daud bin Qais membantu sahabatnya ini untuk menyampaikan masalahnya. Faqultu na'am ya Abu Abdullah. Ya, wahai Abu Abdullah, saya akan membantu sahabat saya ini. Inna dha khawlan min ahli al-Qur'ani wa ahli as-salah fima alimna. Ini adalah dhu khawlan, dia ini adalah seorang ahli Quran. Artinya seorang yang mahir baca Quran dan banyak hafalan Qurannya, dan seorang yang baik sebenarnya. Fima alimna, menurut pengetahuan kami. Wallahu alam bisariratihi. Adapun batinnya wallahu alam, kata kawannya. Fa akhbarani annahu 'arada lahu nafarun min ahli San'a min ahli Harura faqalu lahu zakataka allati tuaddiha ila al-umara la tujzi'u anka fima bainaka wa bainallah. Dia mengabarkan kepadaku bahwa beberapa orang dari San'a, dari kelompok kaum Harura, mendatanginya dan berkata bahwa zakat harta yang engkau serahkan kepada penguasa itu tidak sah, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum la yad'unaha fi mawadhi'iha fa'addiha ilaina. Karena penguasa itu tidaklah menyalurkannya menurut semestinya. Maka serahkanlah zakat hartamu itu kepada kami. Fa inna nadha'aha fi mawadhi'iha. Kami akan meletakkannya menurut semestinya. Nah, ini salah satu di antara dakwahnya kaum Khawarij ini. Ya. Mereka suka melakukan sesuatu yang membuat kaum muslimin tidak mempercayai penguasa mereka. Menurut kita katakan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu poin yang tercantum di dalam buku-buku manhaj yang ditulis oleh para ulama, buku-buku sunnah, adalah menyerahkan zakat harta kepada penguasa. Walaupun mereka menyerahkan zakat itu kepada anjing ataupun kepada babi. Demikianlah ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, salah satu di antara poin yang disebutkan oleh para ulama adalah menyerahkan zakat harta kepada penguasa sebagai bentuk ketaatan dan pengakuan terhadap mereka. Ya. Nah, jadi kalau ditanya yang terbaik menyerahkan zakat harta kepada siapa? Ya, kepada pemerintah. Sebagaimana kalau ditanya yang baik haji itu berangkat sendirian atau bersama apa yang telah diatur oleh pemerintah? Bersama pemerintah, karena ada amirul hajnya, ada amirnya. Yang baik ikut puasa dengan kelompok-kelompok itu, organisasi-organisasi itu dengan penguasa, ya jelas dengan penguasa, karena mereka sudah mengaturnya. Demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Nah, wa nuqassimuha fil fuqara'il muslimin. Kami, kata kaum Harura ini, membagi-bagiannya kepada kaum fakir miskin dari kalangan kaum muslimin, wa nuqimul hudud, dan kami menegakkan hudud. Nah, ini juga salah satu di antara dakwah, di antara seruan propaganda kaum Khawarij ini. Mereka mengklaim mereka lah yang menegakkan hudud. Dan kadang-kadang mereka juga betul-betul menegakkan hudud dengan serampangan. Misalnya apa? Merajam orang walaupun tanpa saksi. Padahal di dalam Islam hukum merajam itu bukan main-main, harus ada 4 saksi yang menyaksikan dan bersumpah bahwasanya dia benar-benar menyaksikan
perbuatan zina tersebut. Kalau tidak, maka hukum rajam tidak boleh dilaksanakan. Tapi bagi kelompok-kelompok seperti ini, ya mungkin ya seperti itulah, serampangan saja. Oh, dia berzina, dirajam. Kan tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Demikian pula mereka mudah menumpahkan darah kaum muslimin dengan alasan dia telah keluar dari baiatnya, dia telah murtad. Ya, dia telah murtad, dia telah membatalkan baiatnya. Demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Jadi itu yang dialami dan dihadapi oleh sahabatku ini. Maka Wahab bin Munabbih pun berkata kepadanya, "Ya dha khawlan, wahai dha khawlan, aturidu an takuna ba'dal kibari haruriyan?" Apakah engkau sampai tua mau jadi pengikut Haruri, mau jadi Khawarij sampai tua? Padahal sudah tua ini kan ya. Sampai tua sudah putih jenggot seperti ini mau tetap ikut kelompok Khawarij ini. Ya, artinya enggak malu. Bahwasanya ini adalah kelompok yang ciri-ciri pengikutnya apa? Anak-anak muda. Kamu sudah tua, sudah berjenggot, jenggotnya sudah putih lagi, mau juga ikut kelompok-kelompok seperti ini. Ya, ini adalah kelompok yang kebanyakan pengikutnya itu anak-anak muda yang sufaul ahlam, memang dangkal pemikirannya karena masih faktor usia mungkin, panjang angan-angannya, modalnya semangat. Tashhadu ala man huwa khairun minka bid-dhalalati, di mana engkau dituding sesat nantinya oleh orang yang lebih baik daripadamu. Famadza anta qailun lillahi ghadan hina yakifuka Allah. Apa yang akan engkau katakan nanti di hadapan Allah ketika engkau dihadapkan, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wa man syahidta alaihi Allah yashhadu lahu bil iman wa anta tashhadu alaihi bil kufur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu adalah orang yang beriman, sementara kamu mengatakan mereka orang-orang kafir. Ini adalah ciri kaum Khawarij, yaitu mengkafirkan orang-orang Islam. Bagaimana nanti kamu berdiri di hadapan Allah ketika Allah mengatakan mereka itu beriman, sementara kamu mengkafirkan? Jadi masalah mengkafirkan orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah itu bukanlah perkara ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang mulia, yaitu Usama bin Zaid. Ketika dia menumpahkan darah seseorang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Padahal kondisinya waktu itu ya, di mana orang ini sudah membunuh banyak kaum muslimin di dalam suatu peperangan. Nah, ketika dia terdesak, dia ingin lari. Nah, ketika dikejar dan dapat, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka menurut persangkaan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, orang ini cuma berpura-pura ingin menyelamatkan dirinya dengan kalimat itu. Maka ia pun membunuhnya. Sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usama bin Zaid? Ya Usama, kaifa bika bila ilaha illallah yaumil qiyamah? Wahai Usama, bagaimana kamu nanti akan menghadapi ucapan la ilaha illallah pada hari kiamat? Itu terus diulang-ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa kata Usama? Seandainya aku baru masuk Islam pada saat itu. Artinya itu terjadi ketika aku bukan seorang muslim. Demikianlah penyesalan Usama bin Zaid, sehingga semenjak saat itu Usama bin Zaid tidak pernah terlibat di dalam pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Ia dapati itu dari pelajaran yang disampaikan oleh Nabi pada saat itu. Beliau tidak pernah terlibat di dalam fitnah, ya, di dalam fitnah yang mengakibatkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Usamah bin Zaid radhiyallahu, beliau benar-benar menyesal, dan Nabi SAW benar-benar memberikan satu pelajaran yang sangat berharga kepada Usamah bin Zaid. Jadi masalah menumpahkan darah seorang muslim itu bukanlah perkara yang ringan, itu adalah perkara yang besar. Kalau bisa kita bertemu Allah, jangan sampai terlibat di dalam menumpahkan darah seorang muslim, langsung maupun tidak langsung. Jangan sampai gara-gara ucapan kita muslim, seorang muslim itu tertumpah darahnya.
Jangan sampai dengan perbuatan kita, tindakan kita, seorang muslim itu tertumpah darahnya. Ya, la zawalad dunya wa fiha ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslimin. Hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim. Begitu berharganya orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak dengan mudah darahnya boleh ditumpahkan. Maka di sini Wahab bin Munabbih mengatakan, bagaimana nantinya kamu di hadapan Allah? Allah mengatakan dia beriman, kamu mengatakan dia kafir. Wallahu yashhadu lahu bil huda wa anta tashhadu alaihi bidhalal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka berada di atas hidayah sementara engkau menyesatkannya. Nah, itu yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih kepada Zulkhawlan. Fa aina taqa'u idza khalafa ra'yaka amrallah? Bagaimana jika ternyata pendapatmu itu, pemikiranmu itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Persaksianmu itu bertentangan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Famadza yaquluna lak? Ya Zulkhawlan, akhbirni madza yaquluna lak? Coba wahai Zulkhawlan, apa yang mereka katakan, kelompok ini katakan kepadamu? Maka Zulkhawlan pun menceritakan kepada Wahab bin Munabbih tentang pemikiran-pemikiran yang diajarkan oleh kelompok-kelompok ini atau oleh teman-temannya dari penduduk Son'a, pengikut pemikiran Harura ini, yaitu pengkafiran, penghalalan darah, menghalalkan harta kaum muslimin. Ini adalah ciri-ciri kelompok ini. Nah, demikian ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian setelah itu dia dikatakan, ala tara ya Zulkhawlan. Wahab bin Munabbih mengatakan, ala tara ya Zulkhawlan, inni qad adraktu sadral islam, fa wallahi ma kanatil khawarij jama'ah qad illa farraqaha Allah ala syarri halatihim. Tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau lihat wahai Zulkhawlan, aku telah menyaksikan masa-masa awal Islam. Demi Allah, tidaklah kaum Khawarij ini memiliki jemaah, pengikut kelompok, melainkan Allah mencerai-beraikan mereka dalam kondisi yang sangat buruk. Tidaklah seorang pun dari mereka menyatakan pendapatnya kecuali dipenggal lehernya. Artinya itulah yang terjadi di tengah-tengah kelompok ini, saling berpecah-pecah, ya, kemudian saling menumpahkan darah, menghalalkan sesama mereka. Seperti itu kondisinya. Ya, ketika mereka dibiarkan begitu, maka apa yang terjadi? Mereka akan terpecah-pecah sendiri. Masing-masing membuat kelompok dan masing-masing menghalalkan darah kelompok yang lain. Seperti itu yang terjadi wahai Zulkhawlan. Nah, demikian yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih kepada Zulkhawlan ini. Ya, kemudian tidak lama kemudian ya Zulkhawlan pun menerima hidayah ini. Dia pun bertobat dan keluar dari kelompok ini, yaitu kelompok Harura itu, dan tidak lama kemudian setelah itu dia pun meninggal dunia. Coba lihat ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seorang hamba dari kesesatan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing seorang hamba ya kepada hidayah, menyelamatkannya dari kesesatan. Ya, kalau kita lihat banyak sekali jalan, ada saja sebab yang membuat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, kadang-kadang di luar dugaan manusia. Seperti yang terjadi pada diri Zulkhawlan ini, Abu Syamir Zulkhawlan. Akhirnya dia selamat dari kelompok ini. Dia pun mati di atas sunnah, dia mati di atas manhaj salaf, dan tidak ada yang lebih indah dan tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih kita katakan bernilai di dalam hidup seseorang selain mati di atas Islam dan di atas sunnah. Maka dari itu Imam Ahmad senantiasa dan selalu mengatakan, alhamdulillahi ala ni'matil islami wa ni'matis sunnah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku hidayah Islam dan hidayah sunnah. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi banyak sekali sebenarnya pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini,
ya, baik itu berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan manhaj, dan ya pentingnya bagi kita untuk saling tanasuh, berdakwah kepada agama Allah, mengajak manusia khususnya kaum muslimin ya yang menjadi korban-korban pemikiran-pemikiran sesat ini. Ya, kita membantu mereka, menolong mereka dengan memberikan penjelasan kepada mereka tentang bahaya dari kelompok-kelompok ini. Khususnya kepada orang-orang tua, hendaknya memproteksi anak-anak mereka supaya jangan sampai kebobolan, jangan sampai mereka tertular ya dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, yang mana nantinya yang akan menyesal adalah diri kita sendiri. Demikian saja ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, apa yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ya ini menginspirasi kita semua, dan yang paling penting adalah terus kita minta dan berdoa memohon kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah di atas sunnah dan diberi petunjuk dan bimbingan kepada sunnah. Ya, resapilah dan dalamilah dan hayatilah dalam ketika kita memohon kepada Allah hidayah itu. Ketika dalam salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah aku hidayah kepada as-siratal mustaqim, yaitu kepada as-sunnah, kepada manhaj salaf ini. Demikian saja ikhwani fiddin, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.